Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring mata pelajaran SKI, tepatnya bab 4 tentang Sunan Bonang. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Sunan Bonang, mari kita berdoa kepada Allah terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu kita dijadikan Allah ilmu yang barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Rahmanur Rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anak, persiapkan diri Anda untuk memperoleh materi tentang Sunan Bonang. Kita lihat peta konsep tentang Sunan Bonang. Yang harus kita pelajari di sini tentang Sunan Bonang adalah pertama, biografi Sunan Bonang meliputi silsilah beliau. Silsilah ini keturunan. Kemudian pendidikan beliau. Kira-kira tahu sekolah MI Al Mustafa kan begitu. Kemudian yang ketiga, dakwah beliau. Ya, ini poin pertama dan subpoinnya. Sedangkan poin kedua, yakni tentang peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ya, perannya apa? Dan bagaimana perannya? Meliputi seni dan budaya, tradisi dan sastra. Ya, ini poin-poin yang harus kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pertama, biografi Sunan Bonang. Kita lihat siapakah Sunan Bonang. Ini Sunan Bonang nama aslinya adalah Mahdum Ibrahim, putra keempat dari Sunan Ampel, dari pernikahan dengan Nyi Ageng Manila, putri Arya Teja, Bupati Tuban. Tokoh ini diperkirakan lahir pada tahun 1465. Silsilahnya keluarganya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ayahandanya Sunan Ampel sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Raden Mahdum Ibrahim belajar ilmu dari ayahe Sunan Ampel langsung, begitu ya. Dan seterusnya itu. Belajar agama di pesantren Sunan Ampel bersama Raden Paku, Raden Pata, Raden Kusen. Ia juga mengenyam pendidikan agama di Aceh, berguru kepada Syekh Maulana Ishaq. Kemudian perjalanan haji ke Tanah Suci. Kecenderungan terhadap seni dan sastra membuatnya banyak belajar kesenian dan budaya Jawa, tentang kesusastraan Jawa, tembang itu lagu jenis macapat yang populer masa itu kepada ibunya, seorang putri Bupati Tuban yang banyak memahami sastra Jawa. Ini biografi dari siapa rek? Sunan Bonang. Oke, lanjut. Bisa dibaca sendiri ini ya. Ini banyak ini ya, bisa dibaca. Terus poin kedua, peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 1. Mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Ini alat musik bonang selalu digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Alat ini juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga
jika ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang dimanfaatkan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat memeluk Islam dengan memasukkan pesan-pesan dakwah Islam dalam pertunjukan wayang. Berarti Sunan Bonang ini juga bisa mengoperasionalkan wayang, atau pendek kata bisa jadi dalang karena darah seninya, dan bisa melantunkan tembang-tembang. Apa itu tembang-tembang? Lagu, tapi diselipi dengan ajaran-ajaran dakwah Islam untuk mengajak masyarakat memeluk agama Islam. Macam itulah ceritanya. Ya, ini alat musik bonang ya, ini biar sampean tahu semua. Oh, ini disebut alat musik bonang. Ya. Keahlian dan kemampuan Sunan Bonang memahami sastra Jawa dan tampil sebagai dalang, turut berperan melakukan penyempurnaan dalam pertunjukan sebagai berikut: menyempurnakan susunan gamelan, menambahkan lagu-lagu, ya kan? Kemudian 3, menambahkan ricikan seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garda, kereta perang, dan rampongan. Mengubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending. Penemu alat musik bonang, makanya disebut Sunan Bonang karena beliau adalah orang yang menemukan alat musik bonang tadi. Yang kedua, memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Nah, tadi sudah ya. 3, menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wujil. Apa itu suluk wujil? Sebuah karya. Naskah primbon adalah tulisan Sunan Bonang, memuat ajaran tasawuf yang mendalam. Ini jadi tulisan sastra ini memuat ajaran tasawuf. Tasawuf itu ajaran yang memurnikan hati hanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya seperti itu. C. Sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. 1. Penyebar Islam yang gigih dan ulet. Gigih dan pantang menyerah apapun rintangan yang dihadapi, tetap berjuang maju terus, pantang mundur. Itu yang perlu kita tiru sebagai generasi penerus alim ulama. Kita itu harus seperti itu. Kita bela Islam, kita menyebarkan Islam, pantang menyerah. Dengan cara bagaimana? Menjadi diri pribadi yang berakhlakul karimah. Diri kita sendiri dulu, gitu ya. Yang kedua, seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Ini. Kita semua pasti punya jiwa seni. Jiwa seni kita jangan sampai kita gunakan untuk menteror orang, untuk membuat gelisah dan lain-lain yang tidak baik. Tapi kita arahkan sebagai media dakwah, mengajak orang untuk selalu berbuat baik. Kenapa? Karena kita sudah menservis diri kita, mendandani awake dhewe kita sudah baik. Modal utama itu harus jadi ukuran. Yang ketiga, toleran dalam dakwah. Toleran itu maksudnya apa? Tidak memaksakan kehendak semaunya sendiri. Toleransi, ya. Nah, itulah tentang pribadi dan pembahasan tentang Sunan Bonang. Untuk
lebih memantapkan pengetahuan kalian, sudahkah Anda benar-benar paham tentang materi ini? Silakan dijawab 5 pertanyaan berikut. 1. Apa pengaruh keluarga Sunan Bonang dalam perkembangan keilmuannya? 2. Mengapa Sunan Bonang mengalami kegagalan ketika menyebarkan Islam di Kediri? Mengapa? Tadi kan tidak saya singgung, karena langsung saya petik poinnya. 3. Apa tradisi yang diislamisasi oleh Sunan Bonang? Jelaskan. 4. Bagaimana peran penting Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Jelaskan. Bagaimana Sunan Bonang berdakwah melalui seni dan karya sastra? Itu ya. Ini coba digali lagi ya di modul atau kitab kalian masing-masing. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan Allah pribadi-pribadi muslim, generasi-generasi penerus, para alim ulama, para aulia, para wali dalam menjaga kelestarian agama kita, dalam menjaga bangsa kita, baik sesama agama Islam atau antar agama. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia, begitu ya. Nah, kalau ada yang kurang jelas, saya berharap sudah jelas dan Anda semua paham. Tapi kalau memang ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan langsung kepada guru kalian, Ustadz Nur Haidi SPDI, ya, ketika konsultasi belajar di madrasah. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada materi daring hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjadi pribadi muslim yang terbaik fid dini wa duniyal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.